Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rekayasa Pengangkutan Lunak akan mempresentasikan tentang domain model. Sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aji Budi Nugoro, Anggun Putri Radisti, Divo Arya Pratama, KGF Muhammad Rizky, Muhammad Adi Nugroho, Muhammad Fatan, Muhammad Fikri, dan yang terakhir saya sendiri, Talia Putri. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa itu domain model yang akan dibacakan oleh Saudara Fikri. Pada Saudara Fikri, kami persilakan. Baik, apa itu domain model? Dalam rekayasa perangkat lunak, model domain adalah model konseptual dari domain yang menggabungkan perilaku dan data. Domain modeling merupakan teknik pengidentifikasian objek-objek pada kata benda yang terdapat pada daftar requirement yang diklasifikasikan pada area atau domain permasalahan yang sama untuk dijadikan candidate class pada class diagram. Menerapkan notasi UML, model domain diilustrasikan dengan satu set diagram kelas di mana tidak ada operasi atau tanda tangan metode yang didefinisikan, sehingga memberikan perspektif konseptual berupa objek domain atau kelas konseptual, kemudian asosiasi antara kelas konseptual dan atribut kelas konseptual. Domain model mengilustrasikan kelas konseptual atau vocabulary pada domain. Artinya, sebuah konseptual class adalah sebuah ide, sesuatu, ataupun objek. Conceptual class merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas atau blueprint objek pada sebuah sistem. Analisis pembentukan kelas diagram merupakan aktivitas inti yang sangat mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean. Dengan kata lain, conceptual class lebih diperhatikan pada sisi simbol, intention, dan extension. Simbol merupakan kata atau gambar-gambar yang merepresentasikan conceptual class. Kemudian intention adalah definisi dari sebuah conceptual class, dan extension adalah sekumpulan contoh yang mengaplikasikan conceptual class. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat domain model. Kepada Saudara Adi, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, bagaimana cara membuat domain model? Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari conceptual class. Menentukan conceptual class dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata benda dalam deskripsi tekstual dari sebuah domain yang akan dibuat domain modelnya. Jadi kata benda terpilih ini akan menjadi kandidat untuk menjadi kelas-kelas atau atribut dalam pembuatan domain model. Di sini saya menggunakan contoh use case pembuatan sistem peminjaman buku di perpustakaan dalam menjelaskan cara membuat domain model ini. Pertama kita lihat nomor 1, anggota membawa buku pinjaman ke pustakawan. Kedua, pustakawan meminta identitas anggota. Ketiga, anggota memberikan identitas. Keempat, pustakawan memulai proses peminjaman. Dan kemudian ada responder system. Yang kelima, sistem menampilkan halaman peminjaman. Keenam, pustakawan memasukkan nomor anggota. Ketujuh, sistem memvalidasi nomor anggota. Kedelapan, pustakawan memasukkan data buku yang dipinjam. 9, sistem menampilkan buku yang dipinjam. 10, mengulangi langkah ke-8 dan 9, sampai semua buku yang dipinjam selesai dimasukkan. 11, menyimpan data peminjaman. 12, sistem menampilkan buku-buku yang dipinjam beserta tanggal pengembalian. Nah, terakhir 13, sistem mencetak struk peminjaman buku-buku. Langkah kedua, yaitu membuat kelas diagram.
Setelah memilih kata benda, buat kelas diagram berdasarkan kata benda yang terpilih. Jadi, pada langkah sebelumnya, kita melihat bahwa ada kata-kata yang di bold atau dihitamkan lebih tebal dari yang lain. Nah, itu adalah kata benda yang terpilih. Di antaranya, anggota, buku, identitas anggota, pustakawan, peminjaman, nomor anggota, dan struk. Kata benda yang terpilih ini bisa menurut pemahaman dari si pembuat domain model. Jadi, bisa saja di sini tidak ada nomor anggota, tidak ada identitas anggota, ataupun yang lain. Nah, bisa kita lihat kata-kata benda yang terpilih ini dimasukkan dalam sebuah kotak-kotak. Nah, kotak yang kosong ini nanti akan disebut sebagai atribut. Nah, langkah terakhirnya, tambahkan association dan attributes. Nah, setelah membuat kelas diagram berdasarkan kata benda yang terpilih, masukkan atau buatlah atribut dan asosiasinya. Nah, seperti yang kita lihat pada diagram sebelumnya, kita di sini terdapat baris-baris kosong dan garis-garis. Nah, baris-baris ini adalah atribut-atribut untuk setiap kelas. Dan bisa kita lihat bahwa pada anggota ada atribut nomor anggota dan identitas anggota. Serta pada struk, kelas struk ada atribut peminjaman. Nah, di sini kita bisa mengkoreksi apakah kelas yang kita tentukan dari kata benda sebelumnya itu apakah memang benar-benar kelas atau merupakan atribut. Jadi di sini kita bisa memastikan kata-kata tersebut dalam rangkaian terakhir ini. Nah, arah panah ini menandakan asosiasi, yang mana maksudnya itu hubungan setiap kelas antara kelas satu sama lain. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian association yang akan dibacakan oleh saudara. Ya, terima kasih kepada moderator. Asosiasi adalah hubungan antar kelas, lebih tepatnya, contoh dari kelas-kelas itu, yang menunjukkan beberapa hubungan yang bermakna dan menarik. Dalam UML, asosiasi didefinisikan sebagai hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang melibatkan koreksi di dalam instansi mereka. Kapan kita harus menggunakan asosiasi? Asosiasi harus digunakan di antara dua atribut. Banyaknya garis pada diagram akan mengaburkannya dengan gangguan visual. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menambahkan garis asosiasi. Gunakan pedoman kriteria yang disarankan dalam bab ini dan fokuslah pada asosiasi. Selanjutnya, sebuah asosiasi dipresentasikan sebagai garis antar kelas dengan asosiasi yang namanya diberi huruf kapital. Bagaimana memberi nama asosiasi di UML? Beri nama asosiasi berdasarkan format class name, verb phrase, atau class name, di mana frase kata kerja menciptakan urutan yang dapat dibaca dan bermakna. Nama asosiasi sederhana seperti use, memiliki, atau menggunakan biasanya buruk, karena jarang meningkatkan pemahaman kita tentang domain. Sebagai contoh, sale paid by cash payment. Contoh buruknya yang tidak menambah artian adalah sale use cash payment. Selanjutnya, player is on square. Contoh buruk yang tidak menambahkan artian, player has square. Menerapkan peran UML, setiap ujung dari sebuah asosiasi disebut peran. Peran-peran mungkin memiliki ekspresi multiplisitas, nama, dan kemampuan navigasi. Dalam menerapkan multiplisitas, mendefinisikan beberapa banyak instansi dari kelas A dan dapat dikaitkan dengan satu instansi dari sesuai kelas. Berikut adalah contoh
Berikut adalah contoh beberapa multiplisitas. Daftar asosiasi umum A adalah transaksi yang berhubungan dengan transaksi lain B. Tunai pembayaran penjualan. Berikutnya adalah pembatalan reservasi A adalah item baris dari transaksi B. Lalu sales line item sel A adalah bagian fisik atau logis dari B. Drawer register papan persegi kursi pesawat. Selanjutnya adalah tentang asosiasi domain models yang akan dijelaskan oleh Rizky. Pada saudara Rizky kami persilakan. Association in the domain models. Asosiasi merupakan relasi struktural yang mensertifikasikan bahwa satu objek terhubung dengan objek lainnya. Relasi ini tidak menggambarkan aliran data, sebagaimana yang terdapat pada pemodelan desain pada analisa terstruktur. Relasi asosiasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu unidirectional, asosiasi satu arah, dari pilot ke pesawat. Keterangan memungkinkan objek pilot untuk memanggil properti dari objek pesawat, namun tidak berlaku sebaliknya. Objek pesawat tidak dapat mengakses properti dari objek pilot. Dua, bidirectional, asosiasi dua arah. Contohnya, pilot pesawat, keterangan objek pilot dapat memanggil properti yang dimiliki pesawat. Begitu juga sebaliknya, objek pesawat juga dapat memanggil properti dari objek pilot. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke atribut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini, atribut adalah deskripsi suatu nama dari tipe tertentu dalam kelas domain. Setiap instansi dari kelas secara terpisah memegang nilai. Kapan kita membutuhkan untuk kelas konseptual? Kita akan menggunakan atribut pada saat, misal, pada UML, menyarankan atau menyerahkan kebutuhan untuk mengingat suatu informasi. Di sini terdapat gambar kelas dan atribut. Kita dapat lihat data atribut ditampilkan di kompartemen kedua kotak kelas. Jenisnya dan informasi lainnya dapat ditampilkan secara opsional. Attributes in UML. Sintaks lengkap untuk atribut dalam UML adalah visibility name, type multiplicity sama dengan default, atau property min string. Terdapat pada gambar atribut location in UML, terdapat read only. Read only adalah string property paling umum untuk atribut. Multiplicity dapat digunakan untuk menunjukkan kehadiran opsional nilai atau jumlah objek yang dapat mengisi atribut. Dan sebagai konvensinya, sebagian besar software modeler akan menganggap atribut negatif memiliki visibilitas pribadi, kecuali ditunjukkan sebaliknya. Derived atribut. Atribut turunan atau derived atribut adalah atribut yang tidak ada dalam database fisik, tetapi nilainya diturunkan dari atribut lain yang ada di dalam database. Contoh penerapan atribut UML. Sale, date, diberi total, money. Atribut, task, dan atribut. Atribut total dalam sale dapat dihitung atau diturunkan dari informasi dalam sales line items. Kita menggunakan konvensi UML, garis miring sebagai simbol sebelum nama atribut. Selanjutnya, atribut in domain models akan dijelaskan oleh saudara Fatin. Attributes in domain model. Sebagai contoh, seorang kasir dapat menerima sekelompok barang serupa, misalnya 6 paket tahu. Masukkan ID item sekali dan lalu masukkan jumlah, misalnya 6, sehingga sales line item individu dapat dikaitkan dengan lebih dari satu instance item. Jumlah yang dimasukkan oleh kasir dapat dicatat sebagai atribut dari sales line item. Namun kuantitas dapat dihitung dari nilai multiplisitas asosiasi sehingga dapat dicirikan sebagai derived atribut, yaitu atribut yang mungkin diturunkan dari informasi lain. Jenis atribut biasanya tidak boleh berupa konsep domain yang kompleks, seperti penjualan atau bandara.
Misalnya atribut current register di kelas Cashier tidak diinginkan karena tipenya dimaksudkan untuk menjadi register yang bukan tipe data sederhana seperti number atau string. Cara yang paling berguna untuk menyatakan bahwa Cashier menggunakan register adalah dengan asosiasi, bukan dengan atribut. Seperti contoh di samping, atribut tidak boleh digunakan untuk menghubungkan kelas konseptual dalam model domain. Kesalahan paling umum dari prinsip ini adalah menambahkan semacam atribut kunci asing seperti yang biasanya dilakukan dalam desain basis data relasional yang bertujuan untuk mengaitkan dua jenis. Masalah umum adalah pemodelan domain konsep yang kompleks sebagai atribut. Sebagai ilustrasi, bandara tujuan sebenarnya bukanlah sebuah string. Itu adalah hal yang kompleks yang menempati banyak ruang kilometer persegi. Oleh karena itu, penerbangan harus terkait dengan bandara melalui asosiasi, bukan dengan atribut. Atribut dalam domain model sebaiknya berupa tipe data. Tipe data yang sangat umum meliputi boolean, date atau datetime, number, karakter, string, teks, dan waktu. Jenis umum lainnya meliputi alamat, warna, geometris, titik, persegi, panjang, nomor telepon, nomor jaminan sosial, kode produk universal atau UPC, SKU, zip, ataupun postal codes. Penerapan atribut di domain models dapat dilihat dari contoh berikut. Di samping kotak merah merupakan contoh penerapan atribut pada domain models. Atribut terletak pada kotak kedua dalam kelas domain. Atribut tersebut berfungsi untuk memberikan deskripsi atau memberi definisi dari tiap instance atau classifier, dan atribut menggambarkan struktur dan nilai dari sebuah instance dari sebuah kelas pada model domain. Berikut dari saya, terima kasih. Selanjutnya, iterative and evolutionary domain modeling. Di sini akan dibacakan oleh Saudara Anggun. Oke, untuk selanjutnya, iterative and evolutionary domain modeling. Dalam pengembangan berulang, kami secara bertahap mengembangkan model domain selama beberapa iterasi. Di masing-masing, model domain terbatas pada skenario sebelumnya dan saat ini yang sedang dipertimbangkan. Daripada memperluas ke model gaya air terjun, Big Bang yang sejak awal mencoba untuk menangkap semua kelas dan hubungan konseptual yang mungkin. Misalnya, iterasi POS ini terbatas pada uang tunai yang disederhanakan, hanya skenario penjualan proses. Oleh karena itu, model domain parsial akan dibuat untuk mencerminkan hal itu, tidak lebih. Pedoman. Hindari air terjun, pola pikir besar, upaya pemodelan untuk membuat model domain yang menyeluruh atau benar. Itu tidak akan terjadi dan upaya pemodelan berlebihan seperti itu menyebabkan kelumpuhan analisis dengan sedikit atau tanpa pengembalian investasi. Batasi pemodelan domain tidak lebih dari beberapa jam per iterasi. Model domain dalam UP. Seperti yang disarankan dalam contoh tabel, model domain UP biasanya dimulai dan diselesaikan pada fase elaborasi. Berikut adalah contoh tabel artefak dan waktu UP, start, dan perbaiki. Next. Selanjutnya lahirnya. Model domain tidak memiliki motivasi yang kuat di awal, karena tujuan awal bukanlah untuk melakukan penyelidikan yang serius, melainkan untuk memutuskan apakah proyek tersebut layak diselidiki lebih dalam fase elaborasi. Dan terakhir, elaborasi. Model domain terutama dibuat selama iterasi elaborasi, ketika kebutuhan tertinggi untuk memahami konsep-konsep penting dan memetakan beberapa ke kelas perangkat lunak selama pekerjaan desain. Model objek bisnis UP PS model domain. Model domain UP adalah variasi resmi dari model objek bisnis atau BOM. UP yang kurang umum. UP BOM, jangan bingung dengan banyak definisi lain dari BOM,
adalah semacam model perusahaan yang menggambarkan keseluruhan bisnis. Ini dapat digunakan saat melakukan rekayasa proses bisnis atau rekayasa ulang, terlepas dari aplikasi perangkat lunak manapun seperti POS Next Gen. Berikut kutipannya, UP-BOM berfungsi sebagai abstraksi tentang bagaimana kerja bisnis dan entitas bisnis perlu terkait dan bagaimana mereka perlu berkolaborasi untuk menjalankan bisnis. BOM diwakili dengan beberapa diagram yang berbeda, kelas, aktivitas, dan urutan, yang menggambarkan bagaimana seluruh perusahaan berjalan atau harus dijalankan. Ini paling berguna jika melakukan rekayasa proses bisnis di seluruh perusahaan. Tetapi itu adalah aktivitas yang kurang umum daripada membuat aplikasi perangkat lunak tunggal. Akibatnya, UP mendefinisikan model domain sebagai artefak atau spesialisasi subjek yang lebih umum dibuat dari BOM. Example of domain models. Contoh di atas menunjukkan domain model kelas yang simpel di mana terdapat 3 kelas, yaitu member, sales order, dan produk. Kita bisa lihat member kelas dapat mempunyai minimal 1 dan maksimal banyak sales order kelas. Dan setiap sales order kelas dapat mempunyai minimal 1 dan maksimal 1 member kelas. Sales order kelas dapat mempunyai minimal 1 dan maksimal banyak produk kelas. Sedangkan produk kelas dapat mempunyai minimal 1 dan maksimal banyak sales order kelas. Next. Jika kita menemukan hubungan antara kelas seperti sales order dengan produk yang disebut sebagai many-to-many association, maka kita harus membuat detail kelas seperti gambar di samping. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.